Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Yang mana di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil dari persidangan Nana, yang sebelumnya diyakini oleh Bu Parah kalau Nana akan mendekam dalam penjara. Kita juga akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Naupal Aksana kepada Pajar, yang dianggap Pak Naupal akan menghancurkan rencananya. Karena kini Pak Naupal sedang memikirkan sesuatu untuk membungkam Pajar. Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat PHSI lovers semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, Mimin akan mengulas sedikit apa yang terjadi di episode sebelumnya. Ayah kandung Budiana yang mengetahui Naupal Aksana sudah bebas meminta Pak Naupal untuk menemuinya di sebuah rumah kosong. Di situ ayah kandung Budiana mengatakan kekecewaannya kepada Pak Naupal dan mengatakan kalau Budiana mengandung bayi saat diceraikan Pak Naupal. Naupal Aksana pun tak menyangka kalau Budiana sedang hamil saat diceraikannya. Setelah ayah kandung Budiana keluar dari rumah itu, terjadilah kebakaran yang menyebabkan Pak Naupal pingsan dan terjebak di dalam rumah yang terbakar itu. Tapi untungnya Pajar datang menolongnya. Namun pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Pak Naupal mengigau, menyuruh Kevin untuk menjaga rahasianya kalau dirinya Wilson bukanlah Kevin. Pajar pun sangat terkejut mendengar itu. Lalu Pajar menanyakan kepada Pak Naupal tentang apa yang dikatakan Pak Naupal saat mengigau itu. Apakah Wilson itu adalah Kevin? Pajar pun mengancam akan melaporkannya ke polisi karena Pak Naupal sudah melindungi buronan polisi. Pak Naupal sangat ketakutan karena takut Pajar akan mengetahui hal itu. Akhirnya Pak Naupal meminta waktu untuk menjawab pertanyaan Pajar sampai besok. Padahal Pak Naupal sebenarnya akan memikirkan bagaimana caranya agar dirinya bisa membungkam Pajar agar tak membocorkan rahasianya itu. Sedangkan Bu Parah kini sudah bersiap-siap untuk pergi ke persidangan untuk melakukan persidangan Nana. Bu Parah sangat yakin kalau Nana akan kalah dalam persidangan dan akan dipenjara. Padahal semua itu tak akan terjadi. Nana pastinya akan memenangkan persidangan tersebut karena Dewa sudah mendapatkan bukti yang kuat. Orang yang menjadi saksi mata pun akan ikut hadir dalam persidangan Nana untuk memberikan kesaksian. Sementara keputusan Tante Merlin untuk melaporkan Lia ke polisi sudah bulat. Pajar pun yang meminta Tante Merlin untuk tidak melaporkan Lia pun sudah tidak didengarnya lagi. Apalagi Tante Merlin sekarang semakin yakin kalau Lia lah pelaku pencurian uang itu, setelah Lia memberi cek kepada Pajar senilai 100 juta. Karena pada saat Lia ditanya dari mana Lia mendapatkan uang itu, Lia tidak bisa menjawab. Padahal Lia dapatkan uang itu dari produser sebagai ganti rugi karena sebelumnya produser sudah membatalkan konsernya Lia pada waktu itu. Tapi Lia diminta menandatangani surat perjanjian agar Lia tidak bilang kepada siapapun tentang pembatalan konser Lia itu. Dan juga jangan ada orang yang tahu tentang uang yang diberikannya kepada Lia. Dewa menyuruh Pasha untuk menyelidiki si parasit Priska setelah dirinya dan Pasha sangat yakin
kalau dalang dari penculikan junior adalah si Priska. Karena Pasha menemukan kacamata si Priska saat tak sengaja Pasha bertabrakan dengan si Priska. Kacamata itu jatuh dari tasnya si Priska. Dewa pun masih ingat dengan kacamata yang dipakai orang yang membawa junior. Dan jika saja Pasha sudah mendapatkan bukti lain dan ternyata benar dugaannya itu, maka Dewa akan melaporkan si Priska kepada polisi. Apakah semua itu akan segera terjadi? Semoga saja secepatnya kebusukan si Priska terbongkar ya guys. Kita juga berharap kebusukan si Roni segera terbongkar juga, karena si Roni kini semakin gila. Dirinya meminta awak media untuk memberitakan tentang Bu Farah yang menuntut Nana atas kasus perzinahan. Dan berita itu sudah ditonton oleh Bu Farah, Roni, dan juga Livia. Dewa dan Nana pun sudah melihat berita tersebut. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode mendatang. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.